Malam hari ini kita memasuki hadis yang ke-25. At-tahaddutsu bi ni'matillahi syukrun wa tarakuha kufrun wa man la yashkuril qalila la yashkuril katsira wa man la yashkurin nas la yashkurillah wal jama'atu rahmatun wal furqatu adzabun. Rawahul Baihaqi. Sabda baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, at-tahaddutsu bi ni'matillah, membicarakan atau menyebutkan nikmat dari Allah itu namanya syukrun, bersyukur. Wa tarukuha, dan meninggalkannya atau tidak membicarakan nikmat dari Allah itu namanya kufrun, ingkar. Wa man la yashkuril qalila, siapa orang yang tidak bersyukur nikmat yang sedikit, la yashkuril katsira, dia tidak bersyukur atas nikmat yang banyak. Wa la yashkurin nasa, wa man la yashkurin nasa, dan siapa orang yang tidak berterima kasih kepada manusia, la yashkurillah, dia tidak bersyukur kepada Allah. Wal jama'atu, bersatu bersama itu namanya rahmatun, bagian daripada rahmat Allah. Wal furqatu, cerai berai, itu bagian daripada azabun, azab dari Allah. Bu Bapak sekalian, hadis ini menasihatkan kepada kita bahwa setiap orang pasti mendapatkan nikmat dan setiap orang terkadang mendapatkan azab atau mendapatkan musibah. Apabila mendapatkan nikmat, maka dianjurkan untuk menceritakan. At-tahaddutsu bi ni'matillahi, menceritakan, ngabarin orang kalau dapat nikmat. Itu syukur namanya. Jadi orang yang bersyukur kepada Allah, kalau dapat rezeki, dapat nikmat, ngomong-ngomong, alhamdulillah, dapat proyek 10 juta, ngomong sama kawan, ini buat kamu 1 juta. Itu namanya syukur. Alhamdulillah, dapat rezeki 5 juta, ngomong sama kawan, ngomong sama keluarga, ngomong sama tetangga, ngumpul yuk, dapat rezeki ini 5 juta, kita makan-makan. Itu namanya syukrun. Jadi apabila mendapatkan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala, kita dianjurkan untuk membicarakan, ngabarin sama orang, nggak boleh diam-diam. Maka kata Allah, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits, kalau mendapatkan nikmat maka ceritakan. Jangan sampai diam. Jangan sampai dapat rezeki disembunyikan. Itu namanya orang pelit. Itu namanya orang bakhil. Nah, wa tarkuha kufrun, dan diam, tidak menceritakan nikmat, itu namanya kufur. Nah, sekarang kebanyakan di masyarakat, ibu-ibu sekalian, kebanyakan orang menceritakan nikmat Allah atau menceritakan musibah. Terkadang orang nih kalau dapat musibah ngomong sama orang, saya dapat musibah nih. Begitu dapat rezeki, diam-diam. Nanti pada akhirnya, kalau kita hanya menceritakan dapat musibah, kalau hanya menceritakan dapat ujian, kalau hanya menceritakan dapat keburukan, begitu kita ceritakan sama orang, apa kata orang? Giliran musibah aja loh, bilang-bilang sama gua. Dapat uang aja loh, diam-diam. Tuh. Anggapan orang begitu jemaah sekalian. Maka orang kalau mendapatkan kenikmatan dari Allah, kabarin sama orang. Berapa banyak orang sekarang nih ibu-ibu sekalian, tetangga dapat rezeki, ya kan, diam aja. Begitu dapat musibah, ngomong-ngomong.
bantu gua dong. Ngapa emang? Gua habis musibah nih. Dibalikin sama tetangga. Lo kemarin dapat uang nggak bilang sama gue lo. Tuh. Nanti orang ngebalikin jemaah sekalian. Maka di antara orang yang bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala adalah kalau mendapatkan kenikmatan, dia menceritakan, dia menyampaikan sama kawannya, sama saudaranya, sama tetangganya, itu bukti tanda syukur kepada Allah. Yang diam-diam itu orang namanya kufur nikmat. Tetapi pada saat kita menceritakan rezeki tersebut bukan dalam rangka membanggakan diri, dalam rangka syukur kepada Allah. Nanti akhirnya kita bisa berbagi. Yang tadi saya bilang, dapat proyek 10 juta, dapat uang 20 juta. Begitu kita informasikan sama kawan, artinya kan nggak mungkin ngomong doang, pasti ikut berbagi. Maka ini menjadi cara orang untuk bersyukur kepada Allah. Yang pertama, membicarakan kenikmatan dari Allah itu tanda orang yang bersyukur. Diam-diam dapat rezeki itu namanya kufur. Jadi jangan hanya menceritakan saat dapat musibah. Jangan hanya menceritakan saat dapat ujian, dapat rezeki minggat kita. Itu nanti kawannya nggak senang. Itu yang pertama. Lanjutan hadis ini adalah waman la yushkuril qalila, siapa orang yang tidak bersyukur atas nikmat yang sedikit, la yushkuril katsira, dia tidak akan mensyukuri yang banyak. Dapat nikmat yang sedikit, jemaah sekalian, kita juga harus bersyukur kepada Allah. Ucapkan alhamdulillah. Jangan sampai bilang begini, ya dikit amat ya. Itu kan. Itu begitu dapat rezeki, bilangnya dikit amat, itu pertanda bukan orang yang bersyukur kepada Allah. Bagaimana mungkin bisa bersyukur atas nikmat Allah kalau kita tidak bersyukur atas nikmat yang sedikit? Karena langkah pertama yang bisa kita lakukan dalam rangka mensyukuri kenikmatan dari Allah, bersyukur atas nikmat yang sedikit. Kalau banyak mah semua orang juga bisa, ya kan? Suami dapat gaji 1 bulannya 5 juta, alhamdulillah. Jangan sampai suami dapat gaji sebulan 3 juta, bang dikit amat bang. Yang bilang dikit amat itu bagian daripada orang yang kufur nikmat. Nah, di antara orang yang beriman itu adalah yang bisa mensyukuri kenikmatan dari Allah. Dapat sedikit alhamdulillah, dapat banyak udah jangan ditanya, pasti bisa yang banyak mah. Karena ada orang suaminya Grab, 1 hari dapatnya 50.000, store sama istrinya, sore hari ada 50.000 nih, iya 50.000 dah katanya. Besok harinya 50.000 lagi. Akhirnya suaminya marah-marah, pergilah suaminya selama 1 bulan, nggak pulang-pulang. Pas kali pulang, dia dapat uang 10 juta. Dapat uang 10 juta dibagi sama suaminya, girangnya itu istri luar biasa. Alhamdulillah abang, dia muji-muji suaminya, iya kan? Pokoknya dia muji-muji suaminya, apa yang suaminya minta dia kasih. Terus ditanya sama istrinya, abang motor mana? Lah itu 10 juta gua jual motornya. Duh. Itu gara-gara istri nggak bersyukur tuh begitu jemaah sekalian. Nah, jemaah sekalian, jadi di antara orang yang bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala adalah mensyukuri kenikmatan dari Allah. Sedikit kita syukuri, banyak juga apalagi pasti orang bisa. Lanjutan hadisnya, wa man la yashkurin nasa la yashkurillah. Siapa orang yang tidak berterima kasih kepada sesama manusia, dia tidak bisa bersyukur kepada
Allah. Jadi cara kita melatih diri agar bisa kita bersyukur pada Allah adalah dengan cara mengucapkan terima kasih kepada sesama manusia. Ucapkan terima kasih itu hal yang gampang, cuman terkadang orang lupa mengatakannya, orang segan melaksanakannya, padahal itu kalimat yang luar biasa. Ada dua kalimat terima kasih, bukan terima benci. Kalimatnya terima kasih. Maka para leluhur kita membuat istilah terima kasih itu maknanya sangat luar biasa, karena bukan terima benci, bukan terima dendam, tapi terima kasih, terima sayang. Dan kasih itu makna yang lebih tinggi daripada sayang. Terima kasih. Nah, kalimat terima kasih itu luar biasa. Berarti kita mendapatkan sesuatu dari orang, maka orang ngucapin terima kasih. Maka di antara orang yang bersyukur kepada Allah, jangan pelit terima kasih. Saya punya kisah jemaah sekalian yang diajarkan sama guru kita, Abi Syarif Rahmat. Dulu beliau belum punya mobil pada saat ada pengajian di Pondok Bambu, wilayah Jakarta Timur kalau tidak salah. Lagi menanyakan alamat dari Pondok Cabe, naik taksi sampai ke Jakarta Timur sana, terus cari alamat. Saat cari alamat, beliau nyuruh saya turun menanyakan orang yang duduk di warung. Saat saya turun menanyakan alamat, maka naik lagi ke mobil tersebut, lalu melaju berjalan. Di tengah perjalanan baru 1 menit naik di atas mobil, beliau bertanya, Hakim, ya Bi, tadi kamu ngucapin terima kasih nggak sama orang? Belum. Berhenti taksi. Taksi langsung berhenti. Itu taksi berhenti, saya disuruh turun, Hakim kamu turun, kamu lari ke belakang, kamu ucapin terima kasih sama orang. Itu luar biasa disiplin ajaran itu. Saya turun, saya lari ke warung ngos-ngosan. Lumayan, bayangin aja, taksi berjalan, sudah 1 menit, diberhentiin, itu nggak mungkin langsung berhenti, pasti pelan-pelan dulu. Lari saya, ngucapin sama yang punya warung, Pak, terima kasih ya. Ya dia nggak apa-apa. Aduh kamu capek-capek ya, katanya gitu. Akhirnya saya lari lagi menuju taksi, naik ke atas taksi sambil ngos-ngosan. Apa kata Abi? Nah gitu dong. Orang tuh Kim nggak boleh pelit terima kasih. Tuh ajaran itu. Karena itu bagian daripada cara kita bersyukur kepada Allah. Jadi kalau orang berterima kasih kepada orang, itulah cara kita untuk mendidik hati kita, mendidik jiwa kita, bagaimana menjadi orang yang bersyukur kepada Allah. Jangan jadi aji mumpung, ya kan? Ada orang yang baik mulu, kita datang terus ke rumahnya, ngucapin terima kasih, enggak pernah, gitu kan? Kayaknya orang baik nih, kita datangin mulu yuk, aji mumpung. Begitu orangnya dapat musibah, begitu nggak ada kepentingan, boro-boro nggak mau datangin dia. Nah, ini bukan melatih jiwa, malah bikin jiwanya tambah sombong jemaah sekalian. Maka ngucapin terima kasih itu melatih jiwa kita bagaimana cara menjadi hamba yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, hadis yang selanjutnya adalah wal jama'atu rahmatun wal furqatu adzabun. Hidup berjamaah, hidup bersama-sama itu bagian daripada rahmat Allah. Hidup bersaudaraan itu bagian daripada rahmat Allah. Wal furqatu, hidup berkelompok-kelompok, hidup bercerai-berai, hidup sendiri-sendiri, saling bermusuhan di antara sesama, itu namanya azabun, bagian daripada azab dan hukuman. Maka dalam hidup ini harus tetap rukun, harus tetap aman, damai, walau beda pilihan. Bentar lagi nih, ini lagi musimnya jemaah sekalian. Lagi musim pilkada, musim pilpres, musim pileg sekarang ini. Pemilihan kepala daerah, pemilihan legislatif, pemilihan presiden.
orang dijadikan sebagai ajang untuk saling bermusuhan di antara sesama. Begitu yang tadinya biasa ngopi bareng, biasa ngaji bareng, biasa sholat berjamaah di musola, di masjid, begitu beda pilihannya, akhirnya nggak ngopi bareng lagi, akhirnya bermusuhan lagi, akhirnya nggak sholat berjamaah lagi. Ini muncul di mana-mana jemaah sekalian. Ada satu majelis saya di suatu tempat, di masjid itu ada seorang kiai. Seorang kiai tersebut ngajar kepada sebuah rumah kawan saya, pengajian bulanan, di mana yang punya rumah itu adalah pendukung nomor salah satunya, ya kan? Dan kiainya tersebut memproklamirkan dirinya dan deklarasi mendukung yang beda sama yang punya rumah untuk pengajiannya. Itu gara-gara beda pilihannya, akhirnya nggak ngaji lagi. Gua ogah ngundang dia lagi, dia beda sama gua. Tuh. Gara-gara pemilu jemaah sekalian. Maka kalau yang ada hidupnya bermusuhan, gara-gara yang demikian akhirnya apa? Azabun, menjadi hukuman, menjadi azab. Di mana nilai azabnya? Putus lagi silaturahimnya, putus lagi pengajiannya, putus lagi saling berbaginya, putus lagi saling ngopi barengnya. Coba walaupun beda tetap berjamaah, tetap ngaji, tetap ngopi. Maka sampai hari ini kita punya guru Habib Syarif Rahmat tidak menyatakan sama siapapun siapa pilihannya. Pada saat ulama-ulama yang lain deklarasi, iya kan? Deklarasi di musolah-musolahnya, deklarasi di masjid-masjidnya, deklarasi di majelis taklimnya. Tapi ada satu ulama besar, ada kiai besar yang menjaga persatuan itu, tidak menyatakan dirinya mendukung salah satu paslon. Wah, ini hebatnya. Maka kita pun sebagai santrinya Pak, ikut tidak menyatakan, menjaga daripada kerukunan di antara sesama. Walaupun beda pilihannya, tetap menjaga kerukunan itu. Sebab kalau ulamanya sudah mengadakan deklarasi, ikut memproklamirkan diri, kan jamaah itu kan banyak tuh. Nanti jamaahnya nggak datang ngaji lagi, nggak akur lagi, gara-gara kiainya sudah mendukung salah satu paslon. Nah, maka jemaah sekalian, di tetangga kita, biar beda pilihan, tetap kita nongkrong bareng, tetap kita ngopi bareng. Sebab kenapa? Wal jama'atu rahmatun. Hidup berjamaah itu rahmat dari Allah. Wal furqatu, berpisah, bercerai-berai, tidak kompak lagi, itu namanya azab dari Allah. Maka jemaah sekalian, dalam hidup ini tetap menjaga persatuan.